Halo pemirsa, jumpa lagi. Kali ini saya akan bahas sebuah kamera yang unik nih, tidak begitu umum ya, yaitu kamera tertinggi di kastanya DSLR Canon. Di sini ada kamera baru ya, EOS 1D X Mark II. Jadi ini penerusnya 1D X yang dibuat tahun 2011. Banyak peningkatan yang dia lakukan, khususnya di kecepatan tembak, di kemampuan rekam video. Ini bisa 4K. Tapi secara umum bentuk fisiknya masih sama, cirinya ya kameranya kelihatan besar sekali dan ada vertical grip di bawah sehingga terlihat tinggi. Dia juga punya baterai yang cukup besar ya, sehingga bisa dipakai untuk memotret seharian mungkin sampai 1000 foto tidak masalah. Nah sebenarnya walaupun besar ya, kamera ini ya sama aja kayak kamera Canon yang lain. Kita bisa lihat kesamaan desain kayak menu dan info di sebelah sini, kemudian ada tombol AF on, ada tombol bintang, di sebelah atas juga ada beberapa tombol lain. Cuman bedanya di sini dia pertama dia punya joystick. Joystick ini akan membantu untuk diambil setting. Kedua, karena dia ada vertical grip, ya kalau kita pegangnya vertikal, kita juga butuh tombol-tombol di sini. Jadi ini juga sama. Joysticknya juga sama, di sini juga ada tombol untuk memotret seperti itu. Dia pakai memory card jenisnya dual slot ya, ada yang compact flash, ada yang CFlash. Jadi kita bisa lihat bukanya dari sini, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Jadi bukan pakai SD card. Kalau kita mau performa yang maksimal, memang disarankan pakai yang CFlash, sehingga dia bisa memotret. Kalau JPEG itu sampai memori full itu bisa, nggak masalah. Nah, di sini yang baru adalah dia sudah mendukung layar sentuh. Namun layar sentuh itu hanya berlaku, kita hidupkan dulu, kita lihat di mode live view. Layar sentuh ini berlaku untuk menentukan area fokus. Tapi kalau kita masuk ke menu, kita tidak bisa sentuh, atau kalau saya pencet Q gitu, saya juga tidak bisa sentuh. Karena pertimbangannya Canon ya ini kamera pro, jadi jangan sampai tidak sengaja kesentuh malah nanti settingnya berubah seperti itu. Walaupun dia canggih dan paling mahal, tapi juga bukan berarti yang paling lengkap. Misalnya di kamera ini kita nggak bisa temui mode auto. Jadi kalau kita belum tahu setting-settingnya terus berharap yaudah deh pakai auto aja, ya nggak bisa. Atau kita mau pakai flash yang ada di atas ini yang built-in, ya nggak ada, dia memang harus pasang flash eksternal. Atau kita pengen pindahin hasil fotonya pakai wifi, itu juga nggak ada. Jadi memang ini dipakai untuk kerja. Sebagai gantinya ya di samping sini ada HDMI, ada USB ketiga ya untuk tethering ke komputer, atau bahkan ada LAN. Selain tentunya ada microphone input dan ada headphone input seperti itu. Kalau bicara kinerja nggak usah diragukan, karena ya kamera ini punya kecepatan tembak tertinggi yang pernah ada di DSLR, yaitu 14 frame per detik. Jadi kalau saya foto 1 detik, saya bisa dapat 14 foto kayak gitu, banyak sekali. Sehingga ya kadang-kadang mungkin buat apa ya terlalu cepat. Tapi kalau yang pakainya adalah wartawan atau yang mencari momen, memang itu sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak butuh yang terlalu cepat, ada juga pilihan yang lebih lambat, yang continuous slow misalnya, sehingga kalau kita foto bisa lebih lambat. Nah itu adalah pilihan ya. Tapi uniknya kalau saya pakai live view itu kan tadinya dianggap bukan sesuatu yang penting kan kalau di DSLR. Tapi di sini malah kalau saya pakai continuous, saya bisa tentukan high speed itu bahkan lebih cepat lagi, bisa 16 foto per detik. Seperti itu. Jadi bisa lebih cepat daripada yang shooting normal. Selain itu ya di live view kan kita bisa dapat simulasi exposure dan autofocusnya. Ini sudah dual pixel AF. Yang pertama ditemui di Canon 70D. Oh iya, ngomong-ngomong, video ini direkam pakai Canon 70D dengan dual pixel AF juga, sehingga autofocusnya bisa mendeteksi kalau bendanya maju atau mundur. Misalnya saya taruh tangan saya di sini,
Nah, fokusnya langsung ke tangan. Saya balikin ke sana, dia bisa fokus ke sini dengan mulus. Tentunya video ini direkam pakai lensa STM ya, yang lebih mensupport untuk rekam video. Nah, kembali ke topik. Jadi yang punya kamera seperti ini ternyata juga bisa menikmati cara memotret dengan live view, dengan menyentuh layar dan hybrid AF yang tadi saya maksud, dengan tetap bisa shoot cepat. Jadi enak sekali bisa memotret dengan jendela bidik atau dengan live view. Sementara hal-hal yang lain yang juga istimewa di kamera ini tentu adalah autofocusnya. Memang modul fokus yang ada di dalam sini luar biasa ya, dia punya 61 titik, sehingga kalau kamera biasa mungkin 19 atau bahkan cuma 9, ini bisa 61. Kita lihat titiknya banyak sekali, 41 diantaranya cross type. Nah, yang kedip-kedip inilah yang bukan. Nah, kalau kita mau pindahkan titiknya itu dengan joystick. Kemudian pilihan ini adalah spot AF, titik fokus yang sangat kecil, biasanya untuk benda-benda yang ukurannya kecil atau terhalang oleh benda lain. Kalau kita mau pindahkan ke yang lain bisa juga, misalnya pakai yang one point AF ini yang umum biasa ditemui di DSLR manapun. Kemudian ada pilihan lagi misalnya expand AF, ini bisa dipindah-pindah nih kayak gitu. Kemudian ada surround, jadi expand yang berkembang lebih luas, ada zone AF, dan ada ini yang unik, large zone AF. Jadi seperti auto, cuma dibagi 3 wilayah. Saya mau auto di kiri, di tengah, atau di kanan. Atau bahkan yang saya agak terkejut adalah autonya ini, ya, yang kamera yang pilihin titiknya itu bekerja dengan baik saat kita memotret wajah misalnya. Dia bisa tahu kalau foto orang mesti fokus ke wajah, walaupun dia bukan dalam mode live view. Jadi memang di kamera ini sudah didesain sensornya itu sangat baik ya, baik sensor yang full frame untuk menangkap gambar ataupun sensor yang metering dan fokus untuk mendeteksi subjek ya. Jadi udah intelligent tracking segala macam. Nah, kalau bicara menu, kamera ini kurang lebih punya menu yang sama dengan Canon yang lain, khususnya yang full frame ya, kayak 5D. Hanya memang lebih lengkap tentunya karena pengaturannya lebih banyak. Nah, selain itu kamera ini kalau kita lagi mau lihat hasil fotonya, kita bisa lihat misalnya data-data teknisnya kayak gini dengan menekan tombol info lagi. Nah, kita bisa lihat data-data lainnya, misalnya histogramnya, kemudian setting picture stylenya, kemudian setting seperti WB dan lensa apa yang dipakai. Di sini kita bisa tahu lensa yang dipakai berapa fokalnya, sehingga biasanya Canon yang lain kita tidak tahu kita waktu foto pakai vokal lensa berapa, tapi ini udah bisa nih kayak gitu. Kalau bicara menu, salah satu yang saya sukai adalah kita lihat di sini. Nah, pengaturan quality JPEG-nya ini bisa diatur berdasarkan keinginan kita, mau yang high quality ke kanan atau yang low quality, walaupun kayaknya nggak ada kali ya orang yang pilih sampai low, tapi paling nggak ada lah pilihannya kan. Dan hal-hal lain kayak pengaturan auto ISO yang sudah banyak membantu ya. Kemudian setting-setting lain juga lengkap di sini, kayak koreksi lensa ada semua, baik mengoreksi vignette, CA, distorsi, dan ada koreksi untuk difraksi. Kemudian yang asik lagi picture style, di sini ada pilihan fine detail. Kalau kita tinjau fine detail itu isinya apa? Ya kayak gini. Bahkan di sharpness-nya aja ada 3 pembagian lagi, yaitu strength, fineness, dan threshold. Sehingga waktu kita mengatur JPEG aja misalnya tidak pakai RAW ya, kita tetap bisa kendalikan keinginan kita dalam image editingnya seperti itu. Karena bisa jadi fotografer yang pro yang ngambil momen olahraga pakainya dia bukan RAW, tapi mungkin dia pakai JPEG karena ambilnya banyak dan tidak sempat diedit satu-satu. Ya kurang lebih kamera ini
tentunya sudah yang paling topnya ya. Jadi bahasan yang mau saya jelaskan tentunya bukan membahas misalnya apa plus minusnya atau bagaimana memakainya, tapi paling tidak kita mengenal. Jadi seperti apa sih eh, kamera yang bobotnya paling berat 1,5 kilo, sekaligus harganya juga paling tinggi ya, sekitar mungkin 6.000 US dollar ya. Kemudian tampangnya seperti ini, mungkin ada yang suka tapi ada juga yang merasa kok besar sekali, misal itu bebas-bebas aja. Tapi bagi saya ini adalah sebuah kesempatan berharga sih untuk bisa mencoba hands on kamera yang top line ini, sehingga bisa membuat videonya untuk Anda pemirsa. Kurang lebih itulah yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi tambah pengalaman dan tambah pengetahuan. Sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya ya.